wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijma sebagai metodologi hukum Islam. Secara etimologi, ijma adalah kesepakatan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Adapun secara terminologi adalah kesepakatan para imam mujtahid tentang suatu problematika atau masalah pada suatu masa setelah Rasulullah SAW. Rukun dan syarat-syarat ijma. Jumhur ulama usul fikih mengemukakan bahwa rukun ijma itu ada 5. Pertama, adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam. Kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid pada masa tersebut. Ketiga, kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya. Keempat, hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. Yang terakhir, sandaran hukum ijma tersebut adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jumhur ulama usul fikih mengupakan syarat-syarat ijma, yaitu yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijma, persyaratan yang telah disepakati oleh ulama untuk menyaring hukum yang dijadikan patokan dalam menyelesaikan permasalahan agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, jenis-jenis ijma. Menurut Abdul Karim Zaidan, ijma terbagi menjadi 2, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i atau jelas, yaitu kesepakatan seluruh para mujtahid baik dengan perkataan atau perbuatan terhadap suatu masalah tertentu. Setiap para mujtahid menyampaikan pendapatnya dengan jelas. Kan tetapi ijma seperti ini jarang terjadi, apalagi dalam suatu majlis yang dihadiri oleh semua mujtahid pada suatu masa tertentu. Kedua, ijma sukuti, yaitu kesepakatan sebagian mujtahid dalam suatu permasalahan dan sebagian mujtahid yang lain tidak berpendapat dan juga tidak mengingkarinya. Keempat, kehujahan ijma. Ijma merupakan hujah yang bersifat qat'i. Artinya, ijma merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat memikat dan wajib dipatuhi. Bukti kehujahan ijma adalah: pertama, dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Ulil amri yang disebut ulil amri duniawi dan juga ulil amri agamawi. Kedua, bahwasanya suatu hukum yang disepakati oleh pendapat semua mujtahid pada hakikatnya hukum umat Islam. Kelima, ijma sebagai sumber hukum Islam. Apabila rukun ijma yang di atas telah terrealisir, maka hukum yang telah disepakati menjadi undang-undang syara yang harus diikuti dan tidak boleh ditentang. Alasan ijma menjadi sumber hukum Islam adalah: pertama, ijma dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Kedua, mustahil manusia bersepakat di atas kebatilan. Rasulullah bersabda, umatku tidak akan bersepakat di atas suatu kebatilan. Yang dimaksud adalah bahwasanya kalau ada umat melakukan kesesatan, tidak mungkin semua umat setuju pada kesesatan itu. Keenam, aplikasi ijma dalam dunia perbankan dan ekonomi Islam. Berdasarkan permasalahan di era modern, banyak beberapa istilah yang mengalami perubahan sehingga perlu ditetapkan hukumnya berdasarkan hukum ijma. Sebagian dari aplikasi ijma dalam masalah ekonomi Islam dan bisnis, diantaranya: pertama, ijma haramnya bunga bank. Menurut Yusuf Qaradawi, dikutip dalam Zainuddin, terdapat kesepakatan para ulama bahwa bunga bank haram. Hal tersebut dinyatakan dalam Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 yang memuat larangan bunga bank. Kedua, ijma keharaman asuransi konvensial. Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih di mana perusahaan asuransi berjanji
kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas kehilangan dan kerusakan atau kehilangan keuntungan. Majelis Ulama Islam atau MUI dalam sidang yang diadakan di Mekah pada tahun 1398 Masehi mempertimbangkan masalah asuransi dengan jenis yang berbeda-beda. Setelah melalui beberapa pertimbangan sebelumnya dan juga melihat keputusan Kibar al-Ulama Kerajaan Arab Saudi dalam pertemuan ke-10 di kota Riyadh melarang semua jenis asuransi konversial. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.